Peristiwa di Minneapolis, Minnesota belakangan ini mencuri perhatian dunia. Bagaimana tidak, seorang laki-laki berusia 46 tahun yang memiliki kulit hitam bernama George Floyd tewas di lutut seorang anggota kepolisian laki-laki berkulit putih bernama Derek Chauvin setelah kurang lebih selama 9 menit mencoba untuk bertahan dan berteriak, "Aku tidak bisa bernafas," namun berujung pada kematian. George Floyd ditangkap karena telah menggunakan uang palsu sebagai alat transaksi sebesar 20 US dollar atau setara dengan 282.240 rupiah. Ini bukanlah kasus kriminal pertama yang dilakukan oleh George Floyd. Sebelumnya, pada tahun 2007, ia pernah mendekam di dalam bui atas tuduhan perampokan. Namun, apakah perlu seseorang dilututi hingga meninggal agar peristiwa kriminal seperti ini tidak terulang lagi? George Floyd bukanlah orang kulit hitam pertama yang mendapatkan perilaku tidak adil seperti ini. Sebut saja Ahmaud Arbery, Ariana McCree, DeMarco Taylor, atau Tina Jefferson, dan sederet nama lainnya, yang dimana kasusnya bahkan tidak lanjut sampai ke pengadilan. Peristiwa ini membakar amarah masyarakat dunia. Di media sosial pun banyak netizen yang ikut menyuarakan pendapat mereka mengenai kasus pelanggaran HAM dan rasisme dan memenuhi laman media sosial mereka dengan tagar Black Lives Matter. Kasus rasisme dan pelanggaran HAM memang sering terjadi di dunia, termasuk di Indonesia. Bermula dari kasus George Floyd, sekarang banyak masyarakat yang menaruh perhatian lebih pada kasus rasisme dan pelanggaran HAM. Dan tak lupa untuk kembali mengangkat lagi kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Mari kita ambil satu contoh peristiwa yang terjadi di Surabaya, di mana seorang mahasiswa asal Papua dimaki dan diteriaki monyet oleh teman asramanya. Tak ada alasan tertentu yang melatar belakangi peristiwa tersebut. Seketika kasus tersebut menyulut amarah masyarakat Papua dan masyarakat lainnya. Tak lupa juga kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada saudara kita di sana. Mari kita ingat kembali kasus Paniai yang terjadi pada 2014 dan kasus Mapenduma yang terjadi pada tahun 2016 serta kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya. Tanah mereka bagaikan surga. Banyak sekali hasil bumi yang bisa kita dapatkan di sana, seperti emas, minyak, tembaga, dan seharusnya merekalah yang paling menikmati hasil tersebut. Bukan kita yang merasa jauh lebih baik daripada mereka, atau justru negara-negara yang menaruh aset besar di sana. Loh, itu lain cerita dong. Kalau kita mau membahas mereka tidak bisa menikmati hasil bumi mereka, itu salah pemerintah lah. Kan pemerintah yang mengatur semua kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan perusahaan asing yang ada di Indonesia, bukan kita sebagai rakyat. Jadi kalau mau ada yang disalahin, ya salah pemerintah lah. Apakah semua peristiwa yang terjadi di negara kita ini mutlak 100% salah pemerintah? Ya memang pemerintah pemangku kebijakan tertinggi di negara ini. Namun, apa peran kita sebagai masyarakat? Bukannya kita menambahkan kesedihan dan kesengsaraan mereka dengan cara berperilaku rasis terhadap mereka, yang ngakunya lebih baik daripada mereka? Bahwa sifatnya gini sih. Wajar saja jika mereka melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk protes mereka atas serangkaian peristiwa yang terjadi. Di sini sebenarnya pemerintah dituntut untuk lebih bijak lagi dalam menghadapi situasi ini. Bukan justru pemerintah memblokir akses internet mereka yang dimana dapat mengganggu segala aspek kehidupan di sana. Dengan adanya peristiwa yang menimpa George Floyd telah membuka mata masyarakat dunia dan juga masyarakat Indonesia atas isu-isu rasisme dan pelanggaran HAM yang terjadi. Tagar Papua Lives Matter dan juga banyak petisi-petisi yang beredar secara luas di sosial media sebagai salah satu bukti konkret bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai menaruh perhatian terhadap isu-isu tersebut. Bhinneka Tunggal Ika telah menjadi ciri khas negara Indonesia ini. Banyak sekali perbedaan yang ada dari Sabang sampai Merauke. Perbedaan ada untuk saling menyatukan. Biarlah segala perbedaan yang ada di Indonesia ini menjadi pelangi yang indah di langit yang cerah.